Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anakku. Pada kesempatan hari ini, saya Bapak Ahmad Haris akan menyampaikan materi pembelajaran mata pelajaran Teknologi Informasi Komunikasi untuk jenjang SMP atau MTS kelas 7, sub pokok bahasan komponen utama komputer. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita luruskan niat kita belajar hari ini sebagai ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kepada kita semua dan menjadikan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Pak Haris mau tahu dulu pengalaman kalian. Apakah sudah ada yang pernah melihat bentuk komputer? Bagaimana bentuk komputer? Di mana kalian melihat komputer? Atau mungkin ada yang sudah pernah menggunakan komputer? Apa yang kalian buka di dalam komputer? Apakah yang kalian gunakan dari komputer itu? Atau mungkin ada yang belum pernah menggunakan komputer atau melihat komputer tapi sudah pernah menggunakan handphone atau telepon genggam atau tablet? Apa yang kalian buka dari telepon genggam itu? Ya, antara komputer dan telepon genggam atau tablet memiliki sistem kerja yang hampir sama. Keduanya memiliki komponen utama yang sama. Namun, bentuk antara komputer dan telepon genggam berbeda. Tapi secara garis besar komponen keduanya adalah sama. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini ada 3. Yang pertama yaitu apa komputer. Yang kedua, apa sih yang menyusun sehingga disebut sebagai komputer? Komponen-komponennya apa saja sih? Yang ketiga, apa di antara hubungan antar komponen utama komputer itu? Pokok bahasan kita yang pertama, apa definisi komputer? Kita ambil dari beberapa sumber. Yang pertama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Menurut KBBI, komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut instruksi dan memberikan hasil pengolahan serta dapat menjalankan sistem multimedia berupa film, musik, dan lain sebagainya. Biasanya terdiri atas unit masukan, unit pengolahan, dan unit pengeluaran, serta penyimpanan dan pengontrolan. Yang kedua, Bapak Haris ambil dari definisi Robert H. Brismer. Robert H. Brismer adalah seorang ilmuwan komputer. Beliau mendefinisikan bahwa komputer adalah alat elektronik yang mampu memproses masukan berupa inputan sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah yang diberikan, dan hasil pengolahnya, serta menyediakan output hasil dalam bentuk informasi. Yang ketiga, Bapak ambil dari definisi Visi Hamaser. Beliau mendefinisikan bahwa komputer adalah sebuah mesin penghitung elektronik yang dapat dengan cepat menerima informasi input digital, lalu memprosesnya menjadi sebuah data yang tersimpan di dalam memori dan menghasilkan output berupa informasi. Dari 3 sumber definisi tadi ada KBBI. KBBI menyatakan bahwa komputer adalah alat elektronik penghitung otomatis. Kalau menurut Robert Brismer, komputer adalah alat elektronik pemroses masukan. Dan menurut Hamaser adalah mesin hitung uang elektronik. Jadi dari ketiga ini memiliki definisi yang hampir sama dengan garis benang merah yang sama. Sekarang kalian coba cari definisi komputer lain, maksud Bapak definisi komputer dari sumber yang lain. Kalau tadi dari KBBI, dari Hamaser, dan dari Brismer, sekarang kalian coba dari sumber yang lain. Bisa dari ahli komputer yang lain, bisa kalian cari di artikel di internet, atau bisa kalian cari di buku, atau bisa kalian dapatkan dari sumber elektronik lainnya. Setelah kalian dapatkan beberapa definisi, kalian kumpulkan definisi-definisi itu, lalu kalian ambil satu benang merah. Apa
definisi komputer menurut kalian masing-masing. Kalian definisikan masing-masing sesuai dengan kata bahasa kalian masing-masing. Apa itu komputer? Materi kita yang kedua adalah komponen utama komputer. Apa saja sih penyusun yang utama yang bisa membuat itu dikatakan sebagai komputer? Ada 3 komponen penyusunnya. Yang pertama adalah perangkat keras. Perangkat keras disebut dengan hardware, biasa orang menyebut hardware. Yang kedua perangkat lunak atau biasa disebut dengan software. Yang ketiga adalah pengguna atau brainware. Kita coba detailkan satu persatu dari mulai perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Apa itu perangkat keras atau hardware? Perangkat keras adalah perangkat komputer, perangkat elektronik yang berwujud, yang berbentuk secara fisik, yang bisa kalian sentuh, bisa kalian pegang, bisa kalian raba, ada bentuk fisiknya. Itu adalah perangkat keras. Contohnya yang sering kalian gunakan. Yang pertama papan ketik atau kalian sebutnya keyboard. Papan ketik berupa papan yang berisi huruf-huruf dan angka-angka yang berfungsi untuk memasukkan instruksi berupa angka, huruf, simbol, atau fungsi lainnya. Yang kedua adalah tetikus atau kalian sebut dengan mouse. Mouse, kenapa disebut dengan mouse? Karena memang bentuknya mirip dengan tikus jika dilihat dari atas. Fungsinya adalah untuk mengendalikan kursor di layar monitor. Nah, apa itu layar monitor? Layar monitor adalah sebuah komponen perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan informasi yang sudah dihasilkan oleh komputer. Sekarang yang kedua, apa itu perangkat lunak dan contoh-contohnya atau yang bisa disebut dengan software. Software adalah, kalau tadi hardware itu berbentuk, kelihatan bentuk fisiknya, kalau software tidak berbentuk kelihatan fisiknya, tapi berupa program yang berisi instruksi-instruksi untuk menjalankan suatu instruksi tertentu sesuai dengan pekerjaan yang diinginkan oleh pengguna. Ada beberapa contoh dari software. Yang pertama yaitu sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem yang berfungsi untuk mengelola seluruh sumber data yang terdapat pada sistem komputer. Seperti kalau kalian pernah menggunakan komputer, terus kalian setelah pertama kali kalian nyalakan komputer setelah tekan tombol power, maka komputer kalian akan menjalankan aplikasi perangkat lunak pertama, itu adalah sistem operasi. Yang sering kita jumpai sistem operasi adalah contohnya Windows. Jadi pertama kali setelah komputer dinyalakan, maka yang jalan pertama kali adalah sistem operasinya. Ada Windows, Linux, ada macOS. Itu adalah contoh-contoh sistem operasi. Yang kedua adalah program aplikasi. Apa itu program aplikasi? Yaitu program yang digunakan tertentu untuk mengolah data elektronik berupa contohnya aplikasi pengolah kata untuk memproses kata-kata atau huruf, aplikasi pengolah angka untuk memproses angka-angka, dan paket-paket aplikasi perkantoran lainnya. Seperti contohnya kalau yang sering kalian gunakan aplikasi untuk media chatting adalah WhatsApp. Itu adalah salah satu contoh program aplikasi. Yang ketiga adalah program bantu. Apa itu program bantu atau yang disebut dengan utility program? Yaitu program yang membantu mengatasi gangguan dan ancaman terhadap jalannya komputer itu sendiri atau ancaman pada software. Contoh dari program bantu ini adalah antivirus. Jadi antivirus adalah program aplikasi tapi termasuk dalam program bantu. Yang selanjutnya yang ketiga adalah pengguna atau disebut dengan brainware. Siapa itu pengguna, siapa itu brainware? Yaitu adalah orang-orang yang mengoperasikan komputer. Contohnya ada administrator, yaitu orang yang mampu mengatur sistem kerja atau mengelola data sampai dengan output di dalam komputer. Itu administrator. Yang kedua ada
programmer. Programmer adalah orang yang membuat suatu aplikasi program software yang digunakan oleh user atau administrator. Yang ketiga ada teknisi. Teknisi adalah orang yang memiliki wewenang untuk melakukan perawatan dan perbaikan terhadap sistem komputer saat mengalami kerusakan. Lalu, apa hubungan antar komponen utama komputer tadi? Ada brainware, ada software, ada hardware. Apa hubungan dari ketiga itu tadi? Bahwa sudah sedikit disinggung tadi bahwa software, hardware, dan brainware itu saling berkaitan, saling bekerja sama, dan saling membutuhkan. Ketiga komponen ini tidak bisa dipisahkan dan menghasilkan mekanisme kerja yang optimal. Karena itulah ada istilah ketiganya ini disebut dengan Tritunggal, 3 untuk 1. Hardware tanpa dipadukan dengan software akan menjadi barang biasa yang tidak bisa kita gunakan dan tidak bisa kita manfaatkan apa-apa. Perpaduan antara hardware dan software kemudian menghasilkan komputer yang memiliki program dan program aplikasi yang siap digunakan oleh brainware. Hardware dan software bergabung, namun kurang. Sudah ada hardware-nya, ada perangkat kerasnya, ada aplikasinya, namun tidak ada yang menggunakan. Jadi sama saja komputer tidak akan berfungsi dengan baik. Jadi perlu yang namanya brainware atau orang yang mengoperasikan komputer. Tanpa brainware, komputer tidak akan memiliki fungsi dan diam dalam keadaan mati. Jadi brainware juga memiliki peranan yang sangat penting dengan hardware dan software. Ketiga komponen ini dipadukan dan akan menghasilkan komputer yang memiliki fungsionalitas kerja yang dapat bermanfaat bagi pengguna. Seseorang pertama kali harus membeli atau memiliki hardware-nya terlebih dahulu, mempunyai perangkat kerasnya, kemudian dari perangkat kerasnya itu diinstal sistem operasi, kemudian ditambahkan program aplikasi, sehingga si brainware orang akan bisa menggunakan komputer itu sendiri dan bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik itu hardware, software maupun brainware memiliki peranan yang sama pentingnya dan memiliki tugas masing-masing. Ketiga komponen ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, harus bersama-sama menghasilkan komputer yang dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Tujuannya untuk apa? Tentu saja di akhir dari inputan, kemudian diproses oleh komputer, menghasilkan suatu pekerjaan, menyelesaikan suatu pekerjaan yang dibutuhkan oleh pengguna. Oke, kita tadi sudah mengenal 3 komponen komputer, ada hardware, software, dan brainware. Sekarang kalian coba cari contoh dari hardware, contoh dari software, dan brainware yang lainnya selain yang sudah Bapak sebutkan tadi. Ambil dari berbagai sumber. Kalian bisa dapatkan dari internet, kalian bisa dari buku atau artikel atau media sosial. Setelah kalian ambil contoh sebanyak-banyaknya, kalian buat kesimpulan apa hubungan antar komponen 3 komponen tersebut. Buat kesimpulan dengan bahasa kalian masing-masing. Materi hari ini Bapak ambil dari 3 bahan pustaka dari Hendry Pandia dari buku Informatika SMP MTS kelas 7 terbitan Erlangga, dari website id.wikipedia.org, dan dari WordPress Immanuela Palar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Materi yang Bapak sampaikan sudah selesai. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.